Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fadilah Puspitasari dari program studi S1 Keperawatan semester 1 dengan nomor NIM 211100488. Tujuan saya di sini adalah untuk menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Jangan lupa simak videonya berikut. Merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan akan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Sistem pencernaan mengolah makanan-makanan sehingga dapat diserap dan digunakan oleh sel-sel tubuh secara fisika maupun secara kimia. Sistem pencernaan ini terdiri dari saluran pencernaan atau alimenter, yaitu tuba muskulor panjang yang merentang dari mulut sampai anus, dan organ-organ aksesoris seperti gigi, lidah, kelenjar saliva, hati, kandung empedu, dan pankreas. Saluran pencernaan yang terletak di bawah area diafragma disebut saluran gastrointestinal, sedangkan pengertian dari fisiologi pencernaan itu sendiri adalah mempelajari fungsi atau kerja sistem pencernaan dalam keadaan normal. Fungsi utama dari sistem ini adalah untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrien yang dicerna sehingga siap diabsorpsi. Pencernaan berlangsung secara mekanik dan kimia. Dan di proses berikut, yaitu yang pertama ada ingesti, adalah masuknya makanan ke dalam mulut, dan yang kedua ada pemotongan dan penggilingan makanan dilakukan secara mekanik oleh gigi. Makanan kemudian bercampur dengan saliva sebelum ditelan atau menelan. Yang ketiga ada peristalsis, adalah gelombang kontraksi otot polos involunter yang menggerakkan makanan tertelan melalui saluran pencernaan. Dan yang keempat ada digesti, yaitu adalah hidrolisis kimia atau penguraian molekul besar menjadi molekul kecil sehingga absorpsi dapat berlangsung. Dan yang kelima ada absorpsi, adalah penggerakan produk akhir pencernaan dari lumen saluran pencernaan ke dalam sirkulasi darah dan limfatik sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Dan yang keenam ada igesti atau defekasi, adalah proses eliminasi zat-zat sisa yang tidak tercerna, juga bakteri dalam bentuk feses dari saluran pencernaan. Dan di sini saya akan menjelaskan juga organ pencernaannya, yaitu meliputi mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus halus, pankreas, hati, usus besar, dan anus. Kemudian proses pencernaannya. Nah, waktu pencernaan, makanan tersebut diproses menjadi sari makanan yang diserap oleh jonjot usus dan sisa makanan dikeluarkan melalui poros usus. Sari makanan hanya dapat diserap dan diangkut oleh darah dan getah bening bila larut di dalamnya. Kemudian, makanan tersebut didistribusikan ke bagian tubuh yang membutuhkannya. Nah, berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua macam seperti berikut. Yang pertama, ada proses mekanis, yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. Dan yang ada proses kimiawi, yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Nah, kemudian gangguan apa saja yang berada di sistem pencernaan? Di sini saya akan menjawab, yaitu gangguan atau kelainan yang biasa menyerang sistem pencernaan adalah yang pertama ada gastritis. Gastritis atau radang lambung disebabkan karena produksi asam lambung yang tinggi sehingga mengiritasi dinding lambung. Selain itu bisa disebabkan oleh bakteri. Penderita gastritis lambungnya terbakar. Kemudian kedua ada batu empedu. Batu empedu adalah penyakit yang disebabkan oleh penyumbatan pada saluran empedu. Hal ini terjadi karena adanya endapan di saluran empedu. Dan yang ketiga ada konstipasi atau sembelit. Konstipasi terjadi karena feses bergerak secara lambat melalui kolon. Feses yang ada sangat banyak dan kering sehingga sulit buang air besar. Hal ini disebabkan karena buang air yang tidak teratur. Dan yang keempat ada diare. Diare adalah suatu kondisi sering buang air besar dan feses terlalu lunak.
Makanan terlalu cepat melalui usus halus dan kolon sehingga air tidak banyak diabsorpsi. Diare dapat merupakan gejala tipes, kanker, kolera, atau infeksi. Dan yang kelima ada disentri. Disentri ini disebabkan karena infeksi bakteri atau amuba. Gejala penyakit ini adalah buang air besar bercampur darah. Dan yang keenam ada radang usus buntu. Radang usus buntu itu apa? Nah, radang usus buntu itu adalah peradangan pada appendix. Hal ini terjadi karena adanya penumpukan makanan dan terjadi infeksi. Dan yang ketujuh ada kanker. Kanker usus besar terjadi pola makanan yang tidak sehat. Gejala yang timbul adalah adanya darah pada feses. Terima kasih.